Kita sama-sama udah lihat foto anak kecil yang cantik tadi. Tapi kalau udah ada di channel ini, kalian tahu kan kenapa? Assalamualaikum. Hai guys, gimana kabarnya? Semoga semua sehat ya. Seperti yang sudah kita lihat tadi, ada foto anak kecil yang cantik bernama Jessica Lansford. Jessica Lansford ini adalah seorang anak yang cantik, menggemaskan, terlahir dari pasangan orang tua yang bernama Mark Lansford dan juga Angela Bryan. Pasangan ini menikah pada tahun 1992 pada saat usia Mark Lansford 28 tahun dan juga Angela Bryan berusia 18 tahun. Pada saat usia pernikahan mereka menginjak 2 tahun, akhirnya Angela Bryan hamil juga. Dan 1 tahun kemudian, tepatnya pada 6 Oktober 1995 lahirlah Jessica Lansford. Tepatnya di Charlotte, North Carolina. Namun, pada saat usia Jessica 1 tahun, yaitu tepatnya di tahun 1996, Jessica mengalami hal atau kejadian yang sangat tidak diinginkan oleh semua anak, yaitu perceraian orang tuanya. Menurut Angela, perceraian ini dikarenakan oleh Mark yang mempunyai kecanduan terhadap obat-obatan terlarang. Tidak hanya itu, menurut Angela, Mark juga sering melakukan kekerasan terhadap fisik dirinya. Namun, Mark ini menyangkal ya segala tuduhan. Ia bilang memang ia kasar, tapi tidak pernah melukai fisik, hanya verbal saja. Setelah adanya perceraian tersebut, Jessica ikut bersama dengan ayahnya di Sonata Avenue, Florida, bersama juga dengan kakek dan neneknya, bernama Ruth dan Archie. Namun kenyataannya memang Jessica bahagia ikut dengan ayahnya, karena ayahnya ini selalu pada akhir pekan mengajak dia jalan-jalan, menaiki motor, dan juga berkaraoke. Nah, kebiasaan karaoke ini nih dimanfaatkan oleh ayahnya untuk berlatih Jessica, karena Jessica minat sekali dengan bernyanyi dan entertain. Nggak hanya dia gemar acting, bernyanyi, berkaraoke, dan entertain lainnya, tapi Jessica juga tuh gemar menghias kamar, terus mewarnai kamar, menggambar-gambar kamarnya. Tapi ada lagi yang lebih menarik nih dari kegemaran Jessica, yaitu dia hobi mengoleksi boneka-boneka binatang. Contohnya seperti boneka lumba-lumba, harimau, dan lainnya. Tapi guys, ada satu nih ya yang paling dia favoritkan, setiap hari dia peluk, apalagi untuk tidur, yaitu boneka lumba-lumba berwarna ungu. Tapi selain Jessica yang ceria, Jessica tuh nggak seneng ya guys kalau misalkan privasinya tuh keganggu. Sedari kecil dia nggak suka banget kalau misalkan ada orang lain yang masuk tanpa izin ke kamarnya atau menyentuh barang-barang pribadinya. Contoh kayak ayahnya, kakeknya, neneknya itu harus izin dulu kalau mau masuk kamar. Tapi di balik keceriaannya, ekspresifnya dia, sesuatu terjadi. Tanggal 24 Februari 2005, suara alarm Mark Lansford berbunyi. Itu tandanya ia mau bersiap-siap berangkat kerja. Karena Mark Lansford ini bekerja di Dirty Boys. Nah, itu tuh nama perusahaan dan dia itu sebagai supir di sana. Tapi setelah bersiap-siap, kenapa Mark Lansford ini mendengar suara alarm dari kamar anaknya yang tak kunjung mati. Padahal biasanya nih kalau alarm udah bunyi, Jessica tuh langsung matiin alarm karena untuk bersiap-siap sekolah gitu. Karena tak kunjung dimatikan, akhirnya Mark Lansford datang nih ke kamarnya Jessica. Ia bertujuan mau matiin alarmnya ini. Kenapa anaknya kok nggak matiin alarm, atau sakit, atau emang nggak kebangun, masih tidur. Karena Mark Lansford ini tahu Jessica nggak suka diganggu privasinya, akhirnya dia mengetuk dulu nih kamar Jessica. Tok tok, tapi kok nggak ada yang nyaut kamarnya. Alarmnya juga bunyi terus. Maka dari itu Mark Lansford langsung buka nih pintunya Jessica pelan-pelan. Sret, dibuka. Dia pikir anaknya masih tidur dan memeluk boneka kesayangannya. Tapi ternyata Jessica nggak ada. Nah, melihat seperti itu Mark langsung kaget, panik, terkejut melihat anaknya. Loh, anaknya kemana pagi-pagi?
alarmnya bunyi terus dan dia nggak ada. Sedangkan boneka kesayangannya aja tuh masih ada di kamar. Akhirnya Mark memutuskan untuk berkeliling rumahnya terlebih dahulu, memastikan anaknya ada di mana. Setelah berkeliling dan tidak menemui Jessica ada di mana, Mark langsung bertanya kepada Archie. Nggak cuma sama ayahnya Archie, Mark juga nanya nih sama Ruth sebagai mamanya. Kayak, kemana Jessica? Apa kalian melihatnya? Sedangkan dilihat juga nih orang tuanya baru bangun tidur dan dia yang bangunin orang tuanya. Nggak pikir panjang lagi karena semuanya nggak tahu Jessica ada di mana, Mark langsung menelpon 911. Nggak lama dari menelpon 911, akhirnya datang seorang sheriff yang bernama Jeff Dawsey dari Florida datang ke rumahnya Mark Lansford. Nah, langkah yang dilakukan oleh Sheriff Jeff ini adalah melakukan pemeriksaan terhadap semua pelaku yang pernah melakukan kejahatan seksual yang ada di kota tersebut. Dalam proses investigasi yang dilakukan oleh Sheriff Jeff, ada satu pelaku nih mantan kejahatan seksual. Kenapa dia dicurigain? Karena semua mantan penjahat itu ketika tinggal di suatu rumah, nah dia pengen pindah nih, itu harus lapor dulu, mendaftarkan rumah barunya ke pihak kepolisian. Tapi salah satu pelaku mantan penjahat ini yang bernama John Evander Coey itu tidak mendaftarkan kepindahannya kepada pihak polisi. Nah, Bapak John Evander Coey ini lahir tanggal 19 September 1958. Bapak John Evander Coey ini punya banyak banget nih catatan kriminal guys, yaitu mengonsumsi barang-barang terlarang, terus juga minum-minuman, terus juga menyelundupkan senjata, dan juga yang pasti nih melakukan seksual terhadap anak di bawah umur, yaitu 16 tahun umurnya pada saat itu. Tercatatnya terakhir kali yaitu tahun 1991. Setelah ditelusuri oleh polisi, ternyata John ini pindah ke rumah gandeng saudara tirinya yang bernama Dorothy Mary Dixon yang berusia 47 tahun. Nah, saudaranya si Bapak John ini nggak tinggal sendirian, tapi dia tinggal sama pacarnya, yaitu Matthew Oley Dietrich yang berusia 31 tahun. Ternyata nggak cuma pacarnya aja yang tinggal sama saudarinya, tapi ada juga anak dari Dixon, yaitu seorang wanita bersama juga dengan suaminya. Putrinya Dixon ini bernama Maddie Catherine Secord, berusia 27 tahun, dan juga Gene Alan Secord yang berusia 35 tahun. Mengetahui John tinggal di rumah saudarinya, langsung nih Sheriff Jeff tuh menuju ke rumahnya Dixon. Nah, sesampai rumahnya Dixon, ternyata ya ketemunya sama Dixon dan juga putri serta menantunya. Langsung nih Sheriff menanyakan kemana adanya John di rumah itu, ataukah tinggal di sana atau bagaimana. Tapi mereka bertiga tuh menyangkal kalau misalkan John tinggal bersama mereka, dan mereka juga bilang nggak tahu John ada di mana. Setelah mendengar jawaban dari mereka bertiga ya, pastinya Sheriff langsung menuju kantornya lagi, tapi sambil curiga nih, kok bisa sih menyangkal padahal jelas-jelas setelah pencarian itu ya nyampainya di sana gitu loh infonya kalau misalkan John ini tinggal sama mereka. Setelah adanya kecurigaan dari Sheriff Jeff, akhirnya nih kepolisian membentuk suatu tim untuk datang kembali ke kediamannya Dixon, dan mereka juga nggak lupa nih bikin surat perizinan penggeledahan nih untuk pemeriksaan lebih lanjut pastinya. Nah, setelah tim datang ke rumah Dixon, menggeledah beberapa lemari, rak, tapi tidak ditemukan barang-barang bukti atau ya mungkin kunci-kunci, clue-clue yang mengarah kepada Jessica. Tapi ada satu polisi yang menemukan sesuatu di bawah tempat tidur, di salah satu tempat tidur. Ada percikan-percikan darah yang sudah kering. Setelah ditemukan barang bukti tadi, guys, akhirnya Coey atau Bapak John ini dinaikin nih statusnya dari tersangka jadi tertuduh. Ya, karena ya udah ada juga bukti tadi, akhirnya nih yang tinggal di rumah tersebut diperiksa lebih lanjut lagi, tapi semuanya tetap aja ngaku nggak tahu keberadaan John Coey ini di mana, karena terus nih nyangkal, dan ya, akhirnya polisi dan tim ini menemui jalan buntu ya guys ya. Tapi kalian penasaran kan sebenarnya
si Koi ini kemana sih? Kok dicari-cari, bisanya nggak ketemu. Ternyata nih guys, usut punya usut, si Bapak John Koi ini pergi ke Georgia. Nah, dia itu menaiki bus, tapi pas beli tiket ini pakai nama samaran. Dan tiket yang dia beli ini tuh bukan pulang pergi gitu loh. Jadi tiketnya itu tiket yang sekali jalan aja menuju ke Savannah. Untuk kepergiannya John sendiri ke sana, dia ternyata sengaja untuk melarikan diri guys ke tempat penampungan tunawisma. Nah, berhubungan sama kepindahannya ini sebenarnya si John Koi ini mengalami beberapa hambatan ya guys, karena dia tuh sering ditanyain sama beberapa polisi mengenai kejahatan yang dulu pernah ia perbuat gitu loh. Tapi setiap ditanya-tanya sama polisi, dia tuh kayak bisa lolos terus gitu loh. Karena mungkin polisi tuh di sana belum tahu keterlibatannya John ini sama kehilangannya Jessica. Tapi abis dari Savannah untuk ngilangin jejak nih, Koi ini pindah lagi ke Augusta yang jaraknya itu 160 km dari Savannah, jauh banget, sengaja banget si Bapak John Koi ini. Di sana tuh dia tinggal di tempat kayak Salvation Army gitu disebutnya guys. Mungkin mikirnya bakal aman nih ya Bapak John pindah ke sana, tapi justru dia ke sana jadi sial. Nah, si Jessica ini kan hilang udah cukup lama ya. Akhirnya kan viral banget nih, beritanya viral sampai jadi berita nasional. Dan fotonya John ini beberapa kali tuh muncul di stasiun TV, di koran-koran atau berita-berita kota. Jadi ya sebenarnya kemanapun dia pergi tuh ada orang yang nggak sengaja guys. Seorang sekretaris yang bekerja di tempat penampungan army tadi nih, tempatnya John yang baru ini, lagi nonton TV. Pas nonton TV ada fotonya John dan dia kenal sama John karena tinggal di sana juga. Akhirnya dia memberanikan diri untuk menelpon polisi. Gak lama dari laporan itu langsung deh kepolisian Augusta menangkap Koi atau John Koi ini ya. Terus mengalihkan John Koi ini ke kepolisian Florida. Setelah 3 hari penangkapannya John Koi ini, akhirnya guys, pada tepatnya tanggal 17 Maret 2005, langsung nih ada 2 polisi yang diterjunkan untuk menginvestigasi atau mewawancarai John Koi. Polisi tersebut tuh bernama Scott Grace dan juga Gary Archison. Meski investigasi itu dibantu juga dengan pihak FBI, tapi nampaknya bukan kejelasan nih yang ditemukan oleh pihak kepolisian, tapi justru malah jawaban-jawaban yang membingungkan karena ternyata John Koi ini terlihat stres banget ya setelah adanya investigasi ini dan wawancara ini. Mungkin karena tekanan dari interogasi yang lama dan dia juga udah lama nih gak ngelakuin kejahatan ya guys. Karena gak ada hasil, akhirnya detektif Grace ini melantunkan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya yaitu, John, apakah kamu mau nih misalkan untuk mengikuti tes kejujuran? Tapi belum dia menjawab, dia bilang untuk meminta haknya nih untuk didampingi oleh pengacara. Dan dia tuh ngulang-ngulang terus minta pengacara sebanyak 7 kali. Kayak gini, kayak saya nggak mau jawab, saya minta hak saya untuk didampingi pengacara. Dan itu 7 kali guys, sampai mungkin pengen di ACC gitu sama si polisinya ya. Saking nggak di ACC-ACC-nya dia ngomong terus. Tapi nih setelah dia minta berulang-ulang kali, bukannya diiyain sama polisi. Tapi polisi tuh tetap nyecer aja nih sama pertanyaan-pertanyaan yang berkelit, pertanyaan yang menyudutkan dia. Dan ya sampai investigasi hari itu selesai, tetap aja nggak dapet jawaban. Esok harinya tes kejujuran itu dilakukan. Dan pada saat berlangsungnya tes kejujuran itu dilakukan, semuanya terbongkar. Akhirnya John Koi mengakui semuanya, pelenyapan, melakukan sual dengan Jessica, dan dia juga ngaku di mana ia taruh tubuhnya Jessica berada. Koi itu menceritakan bahwasanya pada tanggal 24 Februari 2005, jam 3 pagi ia sedang terus tanpa sadar nih karena dia juga memakai barang terlarang ya. Udah berat banget tuh badan dia. Dia memasuki rumahnya Mark Lansford dan langsung menuju kamar Jessica. Nah, John Koi ini pada saat masuk ke kamarnya Jessica, dia langsung ngancem Jessica. Dia ngebangunin Jessica kayak, hey, dibangunin, terus ngancem, kamu jangan berteriak. Kalau kamu berteriak, saya akan
kamu. Setelah diancam seperti itu, Jessica akhirnya terdiam dan dia mengikuti aja nih arahannya John untuk pergi dari rumahnya. Ternyata John ini membawa Jessica ke rumah saudaranya yang tadi itu si Dixon tadi. Sesampainya di sana membawa Jessica, masih dalam tekanan nih Jessica-nya nih, diem aja. Akhirnya, ini gimana ya cara ngomongnya? Si John ini melakukan seksual terhadap Jessica sebanyak 2 kali. 2 kali guys. Anak usia 9 tahun lebih di kayak gituin 2 kali. Gak boleh ngomong, gak boleh teriak, gak boleh ngelawan. Coba kalian bayangin gimana tertekannya Jessica. Setelah melakukan tindakan yang gak banget lah tadi itu ya. Akhirnya Jessica ini dipaksa untuk masuk ke sebuah lemari dan lemari itu dikunci. John ini bilang dia mau kerja. Dan Jessica itu di dalam lemari nggak boleh ngomong satu kata pun, nggak boleh mukul lemari. Pokoknya dia buat peraturan-peraturan, larangan-larangan itu Jessica nggak boleh ngapa-ngapain di dalam lemari, cuman boleh diem aja. Nah, ada fakta lain nih dari American Most Wanted, katanya si John Cowie ini nyalain TV di rumahnya Dixon. Terus lemarinya si Jessica ini dibuka sedikit supaya Jessica tuh biar bisa nonton TV gitu loh, selama si John ini kerja. Ternyata Jessica tuh dimasukin di lemari, dia tuh di dalam lemari nggak dikasih makan, nggak diapa-apain itu selama 3 hari guys. Dan pada saat ada penyidik yang pertama kali datang nih ke rumahnya Dixon, ternyata Jessica tuh ada di dalam sana. Jadi nggak ketahuan karena lemarinya belum digeledah. Nah, berita ini tuh udah nyebar di lingkungan sekitar gitu loh tentang Jessica. Tapi di rumah itu juga orang-orang belum tahu nih ada Jessica di dalamnya. Karena Bapak John ini panik, dia tuh kayak berpikir harus melakukan sesuatu nih terhadap Jessica. Di pikirannya John ini katanya, kayaknya detektif lagi nyari dia, lagi nyari Jessica. Akhirnya tahu nggak apa yang terpikirkan di kepalanya John? Dia harus memendam tubuh Jessica hidup-hidup. Itu yang ada di pikirannya John. Maka selanjutnya guys, kedua pergelangan tangannya Jessica itu diikat pakai kabel speaker dan memasukkan Jessica, nih tubuhnya Jessica ke dalam kantong hitam besar plastik gitu. Nah, kantong besar ini tuh diikat setiap ujung-ujungnya. Langsung dong si tubuhnya Jessica itu dipendam di dalam tanah. Dipendam di dalam tanah, masih hidup Jessica walaupun 3 hari disekap. Nah, nggak lama dari pengakuan tersebut langsung nih tim mengerahkan kepolisian untuk menggeledah lagi dan menyisir sekitaran tempat thriller atau tempat tinggalnya si Dixon ini. Tepatnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2005. Di sana guys, para kepolisian ini menemukan tubuhnya Jessica sudah dalam keadaan tidak bernafas lagi, sedang memeluk salah satu bonekanya, tepatnya boneka lumba-lumba kesayangannya yang warna ungu. Karena kan Jessica tuh punya banyak boneka lumba-lumba ya guys, atau boneka hewan-hewan gitu. Karena pergelangan tangannya yang diikat, jadi kan jarinya nih masih bisa gerak. Jadi ada bukti di kantong plastik hitamnya itu ada tusukan-tusukan jari. Jessica tuh berusaha untuk membuka kantong plastiknya pas dia dipendam di dalam tanah, tapi nggak bisa guys karena dia udah keburu lemes, kekurangan oksigen dan susah bernafas. Setelah itu dilakukan otopsi nih pada tubuhnya Jessica dan ditemukan lambungnya Jessica itu kosong guys, dan kisarannya itu sekitar 3 hari atau bisa sampai 4 hari kosongnya itu, karena ya mungkin di usus-ususnya itu sudah bersih ya guys, nggak ada sisa-sisa makanan yang habis tercerna. Terus juga pada saat itu ditemukan ada jejak-jejak bekas barang terlarang, karena ternyata ya dia tinggal cukup beberapa hari di sana, itu bekas hisapannya si John itu nempel di tubuhnya Jessica. Nggak berselang lama nih dari otopsinya dan hasil otopsinya juga udah keluar, John langsung dimasukkan ke dalam sel penjara. Setelah dimasukkan ke dalam sel, akhirnya persidangan pun dilakukan dan ya Bapak John ini dihukum untuk hukuman dihabisi nyawanya, juga nyawa ganti nyawa guys. Tapi nggak cuman John aja, jadi 3 orang yang tinggal di trailer itu juga ikut terseret ya guys, karena dianggap melindungi tersangka, juga lalai dalam menjaga kediamannya gitu atau tempat tinggalnya. Setelah itu nggak beberapa lama dari si otopsi tadi kan si John ini dimasukin ke dalam sel nih ya guys. Terus dia juga udah masuk nih ke dalam daftar runtutan orang-orang yang bakal dieksekusi gitu ya hukumannya.
Nah, seluruh warga tempat kediaman di thriller ini, lebih tepatnya warga Homosassa tuh sangat marah dan mengecam banget tindakannya si John ini. Ya gimana nggak ngecam? Kan di sana juga banyak orang yang berkeluarga, punya anak. Bayangin kalau misalkan posisi mereka itu seperti orang tuanya Jessica dan anak mereka tuh seperti Jessica. Marah banget dong pasti. Nah, pada tanggal 1 April 2005-nya ini akhirnya dilakukan persidangan. Dewan juri di sana itu memutuskan untuk John itu dihukum atas dasar pidana pelenyapan berencana, yaitu penculikan, habis itu juga penyiksaan, dan juga pelenyapan pastinya. Tapi nih, yang 3 orang tadi di thriller itu, tuduhan-tuduhannya itu dihilangkan oleh Dewan Juri dan dibebaskan akhirnya. 5 hari setelah pembacaan keputusan dari juri, nah si Bapak John Cowie ini melakukan minta naik banding, ya aju banding gitu. Karena dia ngerasa nggak tertuduh, nggak ngerasa salah, nggak ngerasa juga dia melakukan hal tersebut. Tapi pengadilan tuh kayak nggak ngerespon dia deh. Malahan nih ya si John ini ditaruh di sel isolasi, kayak sendirian gitu guys, mandiri, yang udah pasti lebih nggak enak daripada sel yang gabung gitu. Nah, selama di sel isolasi ini kan belum dilakukannya tindakan untuk pelenyapannya John kan. Dan sipir-sipir penjara itu nemuin kayak beberapa keanehan-keanehan gitu loh di Bapak John Cowie ini. Nggak cuman itu ya guys, sikap-sikap aneh yang kayak bersikap sama sipir, tapi tiba-tiba nih si John ini menulis-menulis jurnal, membaca-baca artikel tentang agama. Jadi hobi-hobi berbau-bau sama agama gitu. Setelah di sel isolasi dan si John juga minta aju banding nih sebelumnya, diadakan lagi nih persidangan buat dia pada tanggal 12 Februari 2007. Nah, di persidangan yang terakhir ini, yang final ini, semua bukti-bukti dilampirkan guys, kayak DNA-nya Jessica, terus bukti cairannya punya si John tadi juga ada. Nah, si cairan si Bapak John ini ditemukannya dari si kasur tadi ya guys ya, tempat si Jessica disual. Terus juga ada sidik jari Jessica yang ada di lemarinya rumah Dixon tadi. Beberapa sipir ini tuh ngakuin kayak si Cowie ini waktu di sel di bui yang isolasi itu mengakui nih kronologinya gimana, kenapa dia bisa sampai di sana, melakukan apa terhadap Jessica. Tapi pas di pengadilan tetap aja dia bersikukuh nggak ngakuin, atau dia merasa malah tertuduh nih ngelakuin ini. Dan ini kan aneh ya guys. Emang nih si Bapak John ini tuh ngakuin bahwasanya ia melecehkan, terus juga melenyapkan, tapi tuh dia bersikukuh nggak punya niatan atau nggak merencanakan pelenyapan si Jessica ini. Tapi dari pernyataan pembelanya Cowie juga tetap dibantah nih ya oleh hakim sendiri. Dan kan setelah pemeriksaan itu si Cowie juga tes IQ ya. IQ-nya itu ada 78, nah itu tuh di atas standar orang keterbelakangan mental. Jadi menurut hakim sendiri ya nggak ada alasan nih untuk si Cowie ini nggak dihukum nyawa ganti nyawa. Menurut dia ya pantas dan masih memenuhi standar orang normal. Juga dilihat-lihat nih dari persidangannya Cowie selama ini di bui, dia lebih banyak menghabiskan waktu untuk menggambar, menulis-nulis seperti itu guys. Pada tanggal 7 Maret akhirnya hakim dan pengadilan memutuskan untuk John Cowie ini terbukti bersalah atas pelenyapan Jessica dan juga penyiksaan. Ya tadi penyekapan tadi ya, itu termasuk penyiksaan, terus juga penculikan dan kekerasan. Lanjut pada tanggal 11 Agustus, juri-juri di Miami ini membuka suara yaitu 10-2. Nah, yang 10 ini menurut juri Cowie ini memenuhi syarat untuk hukuman nyawa ganti nyawa. Namun pada tanggal 30 September 2009, John Cowie ditemukan sudah dalam tidak bernafas lagi di selnya. Ternyata orang-orang di penjara itu nggak tahu guys, kenapa si Cowie ini lenyap atau sudah tidak bernafas lagi. Tapi nggak selang beberapa lama, Sheriff Jeff yang menangani kasus Jessica pertama itu melakukan konferensi pers tentang pelenyapan atau sudah tidak adanya Bapak John ini ya, tersangka dari pelenyapan Jessica. Nah, Sheriff Jeff juga mengakui bahwasannya keluarganya Jessica ini kayak kehilangan 1000 beban gitu loh. Semenjak si John ini nggak ada dan juga udah tidak ada di dunia ya pastinya, dia merasa kayak lega banget gitu karena juga nyawanya juga sudah dibalas dengan nyawa. Dan Bapak Sheriff sendiri juga merasa kayak
puas gitu loh. Oh, si tersangkanya juga sekarang sudah tidak ada. Bahkan sebelum hukumannya berlangsung, dia udah lebih dulu cepet nggak ada. Emang sih guys ya, sudah ketiadaannya John ini di dunia itu dirahasiakan oleh kepolisian. Tapi usut punya usut, si Bapak Sheriff Jeff ini bicara katanya si John ini meninggal karena cancer yang ada di bagian belakang tubuhnya, punggungan belakang. Jadi itu dia akhir dari cerita kita kali ini. Jessica Lansford, anak yang cantik, anak yang bahagia, yang mungkin kedepannya itu bakal punya prestasi karena dia sangat ceria, dia bersemangat, dia juga berusaha, dan dia juga aktif ya anaknya. Tapi semuanya tuh sirna gara-gara kelakuan orang yang, aduh, mudah-mudahan aja kita selalu dijauhkan dari orang-orang jahat ya guys ya, amin. Dan juga tolong tulis di komentar, menurut kalian, pendapat kalian tuh gimana? Ada nggak sih langkah-langkah gimana caranya supaya anak kita nih atau saudara kita tuh yang masih kecil tuh terlindungi, bahkan di rumahnya sendiri, yang kadang kita merasanya aman, ternyata kadang nggak aman juga. Gitu aja ya guys ya. Jangan lupa subscribe, terus bunyiin juga loncengnya, like-nya juga, kasih saran-saran, kasih masukan dan arahan, tapi yang positif. Ingat, jaga terus selalu sikap kalian, jaga kesehatan, dan bye-bye. Assalamualaikum.